Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan bahas kerajaan Islam di Pulau Jawa yang salah satunya adalah Kesultanan Demak. Kesultanan Demak atau Kerajaan Demak, berdasarkan perkembangannya, Kerajaan Demak ini tidak dapat dipisahkan dari Kerajaan Majapahit. Pada awalnya Demak merupakan salah satu pelabuhan dagang yang dimiliki oleh Kerajaan Majapahit. Pelabuhan dagang ini makin ramai setelah dikunjungi oleh pedagang asing, termasuk para pedagang dari Arab. Pedagang Arab tersebut menetap sementara di Demak dan menyebarkan agama Islam di wilayah Demak. Dalam perkembangannya, di wilayah tersebut berdiri sebuah kerajaan bercorak Islam, yaitu Kerajaan Demak. Demak terletak di pesisir utara Pulau Jawa bagian tengah. Berdasarkan informasinya, pusat pemerintahan Kerajaan Demak ini terletak di Bintaro, dan pusat Kerajaan Demak dikelilingi oleh beberapa sungai antara lain Sungai Tuntang, Sungai Buyaran, dan Sungai Serang. Keberadaan sungai-sungai tersebut sangat mendukung perkembangan pertanian di Kerajaan Demak. Sementara itu, wilayah pesisir Demak menjadi pelabuhan bagi kapal-kapal dagang berukuran besar. Letak di pesisir utara Jawa bagian tengah menyebabkan Demak menjadi penghubung antara daerah-daerah Indonesia di bagian timur dan barat. Kehidupan politik di Kerajaan Demak, Demak pertama kali didirikan oleh Raden Patah pada akhir abad ke-15. Ia merupakan keturunan Raja Brawijaya dengan Putri Campak. Pada awalnya, Demak termasuk wilayah kekuasaan Kerajaan Majapahit. Akan tetapi, ketika Kerajaan Majapahit mengalami kehancuran akibat Perang Saudara pada tahun 1478, Demak kemudian berkembang menjadi kerajaan bercorak Islam dengan raja pertamanya yaitu Raden Patah yang memimpin sejak 1478 sampai 1518. Dalam perkembangannya, wilayah di pantai utara Jawa yang sudah menganut Islam berada di bawah kekuasaan Demak. Setelah Raden Patah wafat, Demak kemudian dipimpin oleh yang juga dikenal dengan nama Pangeran Sabranglor karena keberaniannya menyeberangi lautan untuk menyerang Portugis di Malaka. Pati Unus terinspirasi oleh keberhasilan Gajah Mada, sehingga ia berambisi menjadikan Demak sebagai kerajaan maritim terbesar di wilayah kepulauan Indonesia, seperti Majapahit. Untuk mewujudkan ambisinya tersebut, Pati Unus berusaha membangun angkatan laut yang kuat. Selain membangun angkatan laut, Pati Unus juga berusaha menyeberangi Malaka yang saat itu dikuasai oleh Portugis. Penyeberangan itu dilakukan karena keberadaan Portugis di Malaka dianggap merugikan perdagangan Demak. Akan tetapi serangan tersebut gagal karena Portugis memiliki angkatan perang yang lebih kuat. Kegagalan ini juga berujung pada wafatnya Pati Unus. Setelah Pati Unus wafat, maka Demak digantikan oleh Sultan Trenggono sejak tahun 1521 hingga 1546. Di bawah pimpinan Sultan Trenggono, Demak berhasil mencapai puncak kejayaan. Pada saat itu, wilayah Kerajaan Demak meliputi sebagian besar wilayah pesisir utara Pulau Jawa. Bahkan kekuasaan Demak meluas ke Sukadana, Kalimantan Barat, Palembang, Jambi, dan Banjar di Kalimantan Selatan.
Demak mulai mengalami kemunduran sepeninggal Sultan Trenggono. Kemunduran ini terjadi karena perebutan kekuasaan antara Pangeran Prawoto, yaitu putra dari Sultan Trenggono, dengan Arya Panangsang, yaitu putra dari adik Sultan Trenggono. Dalam perselisihan itu, Arya Panangsang berhasil membunuh Pangeran Prawoto dan menggantikan posisinya sebagai Sultan atau Raja. Akan tetapi, Arya Panangsang kemudian dibunuh juga oleh Joko Tingkir, yaitu menantu dari Sultan Trenggono. Setelah Joko Tingkir memimpin, maka kerajaan Demak kemudian dipindahkan pusat pemerintahannya atau ibu kota pemerintahannya ke Pajang. Dengan demikian, sekaligus eksistensi kerajaan Demak. Adapun kehidupan politik, kehidupan ekonomi di kerajaan Demak. Kerajaan Demak itu terletak di pesisir. Perdagangan Demak mengalami perkembangan pesat. Pelabuhan Demak berkembang menjadi pelabuhan transit yang menghubungkan perdagangan internasional antara Indonesia bagian barat dengan Indonesia bagian timur. Sebagai pelabuhan transit, Demak sering dikunjungi pedagang asing yang ingin membeli rempah-rempah dari Maluku. Selain sektor maritim, Demak juga mengembangkan kegiatan perekonomian di bidang agraris. Perkembangan sektor agraris di kerajaan Demak tidak lepas dari kondisi wilayah pedalaman yang subur sehingga mendorong perkembangan pertanian sawah. Beras merupakan salah satu komoditas dagang Demak yang diunggulkan dari sektor agraris. Pada abad ke-16, Demak dikenal sebagai penghasil beras terbesar di wilayah kepulauan Indonesia. Kehidupan sosial pada masa kejayaan kerajaan Demak menjadi pusat penyebaran agama Islam di pantai utara Pulau Jawa. Penyebaran Islam di Pulau Jawa didukung oleh para wali yang dikenal dengan sebutan Wali Songo. Para wali tersebut memiliki peran besar dalam menyebarkan Islam di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Wali Songo juga mendirikan Masjid Agung Demak sebagai pusat dakwah agama Islam di Jawa. Masjid Agung Demak juga sering digunakan sebagai tempat bersidang para wali untuk membahas berbagai permasalahan. Kehidupan sosial budayanya, kehidupan di masyarakat Demak diwarnai ajaran Islam yang berakulturasi dengan kebudayaan Jawa. Akulturasi ini dapat dilihat dari pelaksanaan upacara selamatan atau yasinan. Salah satu ulama yang mengembangkan akulturasi budaya adalah Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga menjadi peletak dasar-dasar tradisi saketan yang sekarang masih dijalankan di Yogyakarta, Surakarta, dan Cirebon. Perkembangan akulturasi budaya menyebabkan tradisi agama Islam Demak berbeda dengan tradisi Islam di Arab. Corak kebudayaan Islam di Kerajaan Demak dapat dilihat dari keberadaan Masjid Agung Demak. Masjid Demak memiliki bentuk unik, yaitu memiliki bentuk atap tumpang bertingkat 3. Bentuk atap ini merupakan ciri bangunan Jawa yang dipadukan dengan budaya Hindu-Buddha. Dengan demikian, masyarakat Jawa di Demak memiliki kemampuan memadukan budaya Islam dengan kebudayaan lama, yaitu kebudayaan lokal Hindu-Buddha yang menjadi kebudayaan baru. Nah, demikian tadi penjelasan mengenai Kesultanan Demak. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.